ibu-ibu sudah pernah lihat kami sebagian waktu data, dan waktu itu kami juga menjelaskan data ini bertujuan untuk melihat suatu masalah di desa atau dusun ini. Dan setelah kami data, ada beberapa lebih banyak lansia di dusun ini gitu, makanya kami ambil data ini, judul ini. Dan kami mengambil topik senam lansia karena beberapa lansia dari keluhannya ada yang bilang nggak pernah ikut senam lansia gitu ya Bu ya, karena jarak dari dusun kita ke kantor kepala desa jauh ya, makanya kami ngambil judul ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu satu-satu ya Bu. Perkenalkan, saya Putri Nehemia sebagai moderator. Saya Eudia Siti Borganika sebagai penyaji. Saya Siti Aisyah sebagai observasi. Dan saya Nur Arfia sebagai fasilitator. Saya Umi Sakina Azhari sebagai fasilitator. Nama saya Dede, saya sebagai fasilitator. Nama saya Gabriel Beruntung, saya sebagai fasilitator. Oke baik Bu, sebelum kita mulai untuk penyuluhan, kami juga menjelaskan tata cara penyuluhan ini. Awalnya kami akan menjelaskan, memaparkan materi kami, lalu nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi waktu kami memaparkan isi materi kami, itu tidak ada sesi tanya jawab, hanya mendengarkan saja. Dan setelah selesai menjelaskan materi, disitu akan kami buka sesi tanya jawab. Jelaskan materinya dulu, baru ada pertanyaan, maksimal 3 orang penanya ya Bu. Terus nanti setelah selesai semua penjelasannya dan orang ibu juga sudah paham, kita akan memulai gerakan-gerakan senam lansianya. Dan gitu materinya dengan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan waktunya pada hari ini. Di sini sebelum kami menjelaskannya Bu, ada beberapa cara yang kami sampaikan pada hari ini. Sebelumnya Kak boleh dibagikan leafletnya sama ibu-ibu. Boleh sekalian nanti dibaca ya Bu. Sambil saya jelaskan di sini, ibu boleh sekalian bacanya di sana. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang senam lansia. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan saya di sini. Yang pertama menjelaskan manfaat senam lansia. Yang kedua itu menjelaskan prinsip senam lansia. Yang ketiga menjelaskan langkah-langkah senam lansia. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama mendemonstrasikan langkah-langkah senam lansia. Yang pertama itu pengertian senam lansia. Ibu-ibu di sini sudah pernah dengar nggak senam lansia itu apa? Atau ada yang udah pernah ikut senam lansia? Belum pernah ya Bu? Di sini saya akan menjelaskan tentang senam lansia. Senam lansia adalah satu bentuk latihan fisik yang memberikan pengaruh baik terhadap kemampuan fisik manusia bila dilaksanakan dengan baik dan benar. Di sini maksud dengan kegiatan fisik di sini bukan harus yang berat-berat Bu, apalagi terkhusus untuk lansia kan. Jadi kalau misalnya terlalu berat juga berbahaya untuk kesehatan. Dan di sini yang dimaksudkan baik dan benar tidak harus setiap hari, minimal itu 3 kali seminggu dan 10 sampai 30 menit. Selanjutnya. Selanjutnya itu jenis-jenis senam lansia. Yang pertama di sini senam tentang kebugaran lansia. Senam kebugaran lansia di sini dimasukkan dengan seperti gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Ibu-ibu udah pernah melakukannya di rumah sendiri atau dibantu dengan keluarga? Udah? Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Oke. Selanjutnya di sini ada senam otak, di sini yang mengetes untuk konsentrasi pada senam lansia. Yang selanjutnya senam osteoporosis. Senam osteoporosis di sini dimasukkan dengan senam untuk melatih kebugaran otot dan tulang pada lansia sehingga tidak kaku untuk melakukan suatu aktivitas. Yang selanjutnya senam hipertensi. Senam hipertensi yang dimaksud di sini untuk melatih otot jantung dan supaya siapa di sini ibu-ibu yang tekanan darahnya tinggi? Ibu. Rata-rata ya. Rata-rata. Oke. Selanjutnya di sini senam tentang diabetes mellitus atau sering dengar dengan gula, penyakit gula ya Bu. Pernah dengar? Pernah ya.
Di sini nanti juga kita akan praktekkan tentang senam-senam yang sudah saya sebutkan. Dan yang terakhir itu olahraga rekreatif atau jalan santai. Di sini olahraga rekreatif yang dimaksud itu tidak harus ada aturan, semisalnya jalan santai di rumah, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu. Selanjutnya tujuannya senam lansia di sini yang pertama itu memperbaiki pasokan oksigen dan proses metabolisme tubuh. Di sini memperbaiki pasokan oksigen maksudnya itu Bu, ketika kita melakukan senam, aliran darah kita itu menjadi lancar, otot jantung kita itu memompa darah kita semakin lancar, sehingga pasokan oksigen yang dalam tubuh kita itu lebih cepat bekerja, fungsi tubuh kita itu cepat bekerja pada diri kita masing-masing, sehingga tidak mudah cepat lelah gitu. Yang kedua itu membangun kekuatan dan daya tahan. Membangun kekuatan di sini maksud dengan imun tubuh. Kalau kita melakukan aktivitas, jadi keringat kita kan sering keluar. Jadi imun tubuh kita itu semakin cepat terbentuk dalam tubuh kita. Yang selanjutnya itu menurunkan lemak. Ada ibu-ibu di sini yang sering mengalami berat badan lebih? Ada? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya meningkatkan kondisi otot dan sendi. Ada ibu-ibu yang pengen berotot? Nggak usah ya, yang penting sehat ya kan Bu. Oke. Selanjutnya ini manfaat senam lansia. Yang pertama itu mencegah timbulnya suatu penyakit. Kan kalau udah lansia itu pasti rentan terkena penyakit karena menurut umur juga. Yang kedua itu menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Misalnya kalau ibu udah susah jalan, kalau setiap minggu itu nanti kan kalau dua kali sampai 3 kali seminggu kita lakukan senam lansia itu pasti mengurangi rasa sakit yang kita alami pada saat ini. Misalnya ada ibu yang susah jalan. Ada ibu, nanti kalau kita senam, nanti udah rutin 2 sampai 3 kali seminggu itu pasti berkurang. Ya, Insya Bu, nanti Allah. ikut senam ya. Oke. Selanjutnya itu memperkuat regenerasi karena telah mengalami perubahan usia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita udah lansia itu pasti pengurangan fungsi tubuh sehingga penyakit itu rentan terkena pada lansia. Yang selanjutnya itu mempermudah untuk menyelesaikan kesehatan jasmani dalam kehidupan. Jadi nanti kalau misalnya kan hari ini kita udah mulai senam, nanti minggu selanjutnya tanpa bimbingan ibu-ibu udah terbiasa di rumah melakukan yang namanya senam lansia, tidak harus dituntun gitu. Udah harus tahu ya Bu. Yang selanjutnya itu memperbaiki tenaga cadangan dalam bertambahnya tuntutan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang prinsip olahraga pada lansia yang pertama itu selalu mempertahankan keselamatan. Semisal pun ini dibilang harus olahraga, harus gini, tapi yang pertama itu adalah keselamatan. Kalau semisalnya harus mengangkat yang bisa diangkat itu jangan mengangkat yang lebih berat dari yang nggak bisa kita lakukan gitu. Yang kedua itu latihan teratur dan tidak terlalu berat. Yang ketiga, permainan dalam bentuk ringan sangat dianjurkan. Yang keempat, gerakannya bersifat dinamis. Misalnya ibu melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Jangan ke kiri itu selama 1 jam ya Bu, nanti kepalanya oleng gitu ya. Yang selanjutnya bersifat progresif bertahap atau meningkat. Misalnya ibu hari ini melakukan gerakan kepala, besok mungkin gerakan kaki gitu. Selanjutnya berulang-ulang terus setiap harinya. Yang selanjutnya ada pemanasan dan pendinginan setiap latihan. Misalnya ibu udah melakukan olahraga kan, harus ada pendinginan, jangan langsung mengangkat-angkat yang berat gitu. Setelah selesai olahraga kan berkeringat nih, jadi nggak boleh ibu langsung duduk, nanti itu menjadi kaku gitu, nggak ada perubahan dalam tubuh gitu. Selanjutnya yang ketujuh itu latihan berlangsung 15 sampai 60 menit seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu nggak boleh lebih dari 1 jam karena nanti membahayakan fungsi tubuh juga. Yang selanjutnya frekuensi latihan per minggu minimal 3 kali dan optimal 5 kali dalam seminggu. Nggak boleh berlebihan dan jangan terlalu sedikit juga. Yang selanjutnya perhatikan kontraindikasi kalau misalnya ada ibu-ibu yang menderita penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit lainnya yang keturunan gitu, jangan dipaksa kalau terlalu berat. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah senam yang akan kita lakukan hari ini. Boleh ya Bu? Silakan duduk. Bapak ini lansia.
Yang pertama itu latihan kepala dan leher. Yang pertama itu lihat ke atas, kemudian menunduk sampai dengan ke dada. Putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Miringkan kepala ke bahu sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri secara berulang. Turunkan kembali perlahan-lahan. Tepukkan kedua telapak tangan dan renggangkan lengan ke depan lurus dan bahu. Pertahankan bahu tetap lurus dan kedua tangan bertepuk. Kemudian angkat lengan ke atas kepala. Satu tangan menyentuh bagian belakang dari leher. Kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai. Bergantian tangan kanan dan kiri. Letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas sedapatnya. Boleh? Yang ketiga itu latihan tangan. Latihan tangan yang dimasukkan di sini, letakkan telapak tangan di atas meja, atau nanti kita nggak usah pakai meja ya, di depan masing-masing aja. Lebarkan jari-jarinya dan tekan ke meja. Balikkan telapak tangan, tarik ibu jari melintasi permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking, kemudian tarik kembali. Lanjutkan dengan menyentuh tiap-tiap jari dengan ibu jari dan kemudian menyentuh tiap jari. Kepalkan tangan sekuatnya, kemudian renggangkan jari-jari seluruh mungkin. Yang keempat itu latihan punggung. Dengan tangan di samping, bengkokkan badan ke satu sisi, kemudian sisi yang lain. Letakkan tangan di pinggang dan tekan kedua kaki. Putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, latihan pernafasan. Duduk di kursi dengan punggung bersandar di bahu relaks. Yang selanjutnya, letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk. Tarik nafas dalam-dalam, maka terasa dada mengambang. Yang selanjutnya, sekarang keluarkan nafas perlahan sedapatnya. Terasa tangan akan tutup kembali. Oke, hidup sehat bersama senam lansia. Tanya jawab dulu nggak? Nggak tanya jawab dulu. Bentar ya. Tanya jawab dulu lah. Katanya bisa dengan senam otak. Jadi dalam senam otak itu kan jenis apa seperti apakah bisa seperti dengan permainan dalam bentuk ringan atau gimana, kan ada dengan kekuatan otak supaya untuk lancar, tidak ada memperlancar daya ingat tadi itu kan biasanya ibu itu kan kadang ibu itu ada apa itu gimana tuh, apalagi apanya itu selain daripada itu. Sampai pusing saya akan coba jawab. Di sini ada jenis-jenis senam lansia tadi, senam otak ya Bu. Yang di sini yang dimaksud senam otak pada lansia itu lebih ke konsentrasi otak atau relaksasi otak gitu. Jadi lebih ke kita melakukan tindakan tapi tidak memaksa otak untuk berpikir. Ya. Contohnya gerakannya itu seperti kita melakukan satu tindakan tarik nafas gitu. Secara tidak langsung dengan kita tarik nafas itu akan merilekskan otak kita, tidak membuat otak kita stres. Contohnya, contoh gerakan kecil yang bisa kita lakukan di rumah, bisa kita dengan menggerakkan tangan, jari tangan seperti ini. Ya, tutup mata dan tarik nafas dalam pelan-pelan dari hidung lalu dibuang perlahan dari mulut. Itulah jika kita lakukan sebanyak 5 siklus satu hari, itu akan menghilangkan stres secara tidak langsung. Tanpa kita memaksa otak kita untuk berpikir, otak kita akan rileks. Seperti itu contohnya. Karena kan kebanyakan kadang ibu-ibu ini kan agak stres gitu kan, Lagi bulan tua ya. Oh, kalau itu semua. Betul Bu, pas. banyak bulan maju kadang itu memicu kadang bisa tensi apa jadi macam mana kan caranya itu ya kan bisa Iya. Makanya kita jelaskan tadi jenis-jenis senam pada lansia itu tidak untuk memaksa otak kita berpikir keras. Itu hanya untuk merilekskan badan kita dan otak-otak kita. Bukan untuk memaksa kita berpikir kayak mana biar sembuh, nggak gitu ya. Merilekskan otak dan tubuh kita aja. Iya itu apa namanya latihan kayak latihan jari-jari dengan konsentrasi. Sensitif. Dan dengan senam ini juga emosional yang sangat tinggi itu bisa berkurang gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Ibu, Tanya aja.
Jai. Jai. Apa? Jai kamu kemana Jai? Atau mau dilihat dulu kertasnya, Bu, ada yang kurang paham boleh ditanya. Dibaca-baca Ya, boleh ditanya yang kurang paham. Kalau senam osteoporosis ini gimana? Nah, itu untuk kekuatan tulang. Ada dia yang contoh punggung kita nih udah sakit, kita bisa melakukan gerakan itu. Jangan gara-gara punggung kita sakit atau kaki kita sakit jadi kita nggak bergerak, itu salah ya Bu. Ada senam tertentu untuk itu. Kita tetap melakukan gerakan tapi perlahan, tidak memaksa, tidak menambahkan penyakit lain. Contohnya lengan kita sakit nih, kita jangan diamin aja, kita gerakin pelan-pelan. Hanya gini aja udah dikatakan senam pada lansia. Ya, kita angkat botol air juga, itu udah termasuk ya. Iya, tapi jangan garuk. Biarin lah. Iya. Yang penting ada Dia dokumentasi. sistem sekolah yang memaksa. Walaupun sakit jangan kita biarkan, kita tetap kita lakukan. Tapi kalau misalnya makin sakit jangan dilakukan, pelan-pelan aja sampai kita lakukan gitu. Bu. Ada lagi? Boleh dibaca dulu Bu. Ya, ada yang nggak paham dari Sabar, ulang. Nah, sama kayak ini senam untuk Hipertensi itu apa? hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya. Mungkin banyak kan Ibu tahu juga kalau misalnya kita darah tinggi, kita makin melakukan Capek. gerakan yang lain Mau gantian? makin tinggi gitu kan. Tapi di senam lansia ini ada dia yang gerakannya santai aja gitu, kayak kita ya seperti jalan di tempat, itu kan tidak memaksa diri kita untuk kecapean kali gitu lah ya kan. Terus waktu untuk senam lansia hipertensi ini kita ada beberapa langkah, ada pemanasan, ada inti, dan ada pendinginan. Jangan kita senam masih panas-panas dingin langsung duduk, itu enggak, itu bisa memacu jantung kita makin kencang, tensi kita makin tinggi gitu. Ada beberapa tahap, nanti kita lakukan juga ya Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang ada darah tingginya jangan dipaksakan senam berat-berat gitu. Iya. Kalau nggak sanggup angkat Karena tangan. darah tinggi berhubungan dengan jantung. Kalau tinggi, dengan tinggi. Apalagi kalau misalnya harus keras-keras kalau dengan jalan iya, aja pun ya. kita Kalau hanya berjalan sekedar kira-kira keringat aja gitu, mengeluarkan keringat sedikit. belanja ya. Olahraga pagi. Jangan naik kereta. Dipotong. Nggak apa-apa Bu. Tahan nih. Ada lagi pertanyaan udah masih ada yang bertanya atau ingin ditanyakan nggak apa-apa. Satu lagi. Kalau kurang paham nggak apa-apa Bu. Tanya lagi dan jelaskan balik. Mungkin pertanyaannya terlalu simpel atau kayak mana nggak apa-apa tanya aja. Oh, Kau bisik kali kau pergi nggak dia jadi. Yang mana Jai? Lagi mau senam ya Bu. Jadi orang udah paham semua kan. Kalau misalnya gantian nih kami yang bertanya boleh. Oh, tadi kami udah jelaskan ada pengertian, ada tujuan, ada prinsip. Nah kami ingin tanya nih, apa pengertian senam lansia yang tadi dijelasin? ayo Ibu. Tahuan itu aja. Siapa yang tahu gitu? Untuk menambah kekuatan, melancarkan Bu, peredaran perkenalkan diri darah. dulu. Perkenalan diri dulu nanti ada ibu sesuatu. Sesuatu. Berdiri.
berdiri. Ini mah susah ada susah. Kalau nggak apa jangan berdiri. Kalau susah. Nama Nur Haida Pangaribuan. Nur Haida. Apa tadi olahraga untuk lansia tujuannya untuk memperlancar peredaran darah supaya kita bertambah kekuatan dan kulit tubuh itu bisa lebih lincah dan nggak terasa sakit gitu. Boleh kasih tepuk tangan sama Ikut tepuk tangan. Sudah menjelaskan. Saya ulangi ya, jelaskan lagi tadi ada yang kurang ya Bu. Tadi di sini tujuan senam lansia memperbaiki pasokan oksigen dan proses metabolisme tubuh. Masuk oksigen yang dimaksud adalah di saat kita senam lansia, maka jantung kita akan bergerak dan memompa seluruh darah ke otak dan itu akan memperbaiki oksigen dalam tubuh kita. Terus yang kedua tadi membangun kekuatan daya tubuh, betul yang dibilang Ibu. Terus menurunkan lemak. Lemak yang dimaksud di sini bukan berarti kita gemuk, enggak. Karena di beberapa daerah apalagi wanita banyak terletak lemak-lemak yang tidak kita inginkan sebenarnya ya Bu. Tapi itulah tujuan senam lansia ini, bisa mengurangi lemak-lemak itu, ya. Terus meningkatkan kondisi otot dan sendi. Benar yang dibilang Ibu tadi, bahwa tujuan lansia itu untuk menguatkan otot-otot kita yang sakit, bisa dikuranginya rasa sakit kita melalui senam lansia ini. Itu ya Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa pengertian senam lansia itu? Tadi tujuannya, sekarang pengertiannya. Senam lansia. Berdiri Bu, perkenalan diri ya. Aduh. Ya. Oh ya, saya Ibu Susi Susanti, pensiunan dari atlet bulu tangkis, tapi sekarang pensiun. Kalau secara pribadi saya senam lansia itu adalah salah satu kegiatan atau gerakan fisik yang bisa berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita, bodi kita, tapi dengan satu syarat, yaitu tidak dengan kencang atau tidak dengan keras, tapi dengan lemah lembut atau dengan perlahan-lahan, supaya untuk mempengaruhi kesehatan daripada tubuh kita. Oke, berikan apa? Tepuk tangan lah. Tadi pengertiannya suatu gerakan fisik yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita tanpa Orang ini kayak penonton bayar. Iya, ya. Terus pertanyaan yang ketiga yang terakhir, apa prinsip pada senam lansia? Jawablah Bu, tak apa. Prinsipnya, kenalin. Nggak bisa semua, tidak. Ayo Ibu, sibuk lah. Belum. Suaranya paling besar. Ayo Bu. Gitu aja, Wali. Lagi Sah. dua aja pun nggak apa-apa Bu, nanti bisa bagi. Ya udah, kenapa kamu? Mana ya? Banyak. Atau ganti pertanyaan lain, ganti pertanyaan lain yang tadi ditanyakan Ibu, jenis-jenis senam lansia. Nah, itu jawablah. Tadi sudah ditanyakan juga. Nanti dikasih sesuatu. Ayo, Sesuatu. Ada sesuatu yang ada di hati. Iya. Jangan ada di saya. Biarlah bagus. Yang tengah tuh. Enggak mau Nenek. Ya, dua aja Bu, dua aja. Jadi biar kita senang. Ayo gantian Ibu. Senam hipertensi. Terus senam otak, senam kebugaran, senam Ayo siapa yang bisa ya? sosis. Nah,
tanya. Nanti banyak kali hadiahnya sama aku. Gantian, gantian. Eh, Tahu dapdiri. Senam otak. perkenalan dulu nama Bu. Nama saya Ana Satriana. Lu pernah ada tua ada esok. Senam lansia, satu senam kebugaran, senam otak, senam hipertensi, senam osteoporosis. Tepuk tangan. Yeay. Kakak tuh tahu lah. Lagi pindah kompornya kebiasaan jauh. Pak ya udah jenis-jenis pindah semua. Nggak usah. Adek aja, biar nggak demam. Ini kami ulang ya. Kami jenis-jenis semua loh, Dek. Wanitanya aja yang lakinya. Jadi semua. Kami ulang ya Bu. Jenis-jenis senam lansia itu ada beberapa. Pegangnya jangan gini. Senam kebugaran lansia, senam otak, senam osteoporosis. Mungkin banyak yang nggak tahu osteoporosis ini. Osteoporosis ini adalah tulang ya. Oke, senam hipertensi, senam Nggak tahu. terus senam diabetes Baru atau ganti nih. disebut penyakit gula ya Bu. Terus ada olahraga rekreasi atau jalan santai. Itu hanya jalan saja yang untuk mengeluarkan keringat ya Bu ya. Oke. Udah sih tepuk tangan aja, Pepe nggak. Jangan bokek lah dia ya. Kalau bokek stres dia naik tensi. Yang mana? Baiklah Ibu, kami untuk penyuluhan kami pada Enggak. sore hari ini Enggak kita kayaknya. mulai senam. Jangan sampai besok lah. Mulai senam. Tahu terus motor. Kalau mau ngaji kan. Ayo Bu, kita mulai senamnya ya Bu ya. Wah, dimakan. Tangan dibuka aja. Belum di bawah cuma. Kepala ke kiri dan kanan. Kiri, kanan. Kiri, Ame kakaknya pelan. kepala tuh. Jangan bang, aku mau ikut.